Salam, selamat pagi saudaraku di dalam Tuhan Yesus. Semoga saudaraku sehat semua. Sebelum kita mendengar renungan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberi istirahat yang cukup pada kami sepanjang malam hari tadi. Pagi ini kami mau belajar firman Tuhan. Tolong Tuhan berkati, beri hikmat, Roh Kudus bekerja, sehingga kami boleh paham dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema bulan September ini di Gereja Baptis Depok adalah tetaplah berdoa. Dan judul renungan yang saya berikan pada pagi ini, tidak perlu malu untuk berdoa. Tidak perlu malu untuk berdoa, diambil dari Lukas 11 ayat 9. Lukas 11 ayat 9 berbunyi, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebelum menyampaikan nats ini, Tuhan Yesus menyampaikan pesan tentang hal berdoa. Dia mengajarkan kita tentang berdoa, kemudian dia menceritakan sebuah kisah di ayat 7 dan 8. Kisah itu dia menceritakan ada seorang yang datang malam-malam ke rumah seorang sahabatnya, mengetok pintu, terus-menerus ketok pintu, bermaksud hendak meminjam 3 potong roti. Kenapa malam-malam? Karena ternyata dia kedatangan tamu dan tidak punya sesuatu pun untuk dihidangkan. Sehingga dia mengetok pintu untuk meminjamkan. Dan temannya ini merasa terganggu, dia bersama keluarganya yang sedang istirahat tidur merasa terganggu. Lukas 11 ayat 8, Tuhan Yesus berkata, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberi, karena orang itu sahabatnya tadi, karena sikapnya yang tidak tahu malu, maka ia bangun memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Sekali lagi, karena sikapnya yang tidak tahu malu, maka ia bangun memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Rasa malu tidak perlu ada dalam kita berdoa. Rupanya rasa malu seringkali jadi penghalang kita untuk berdoa. Kita segan berdoa, kita takut berdoa, kita menghindari berdoa, menghampiri Tuhan karena malu doanya nggak bermutu, malu bahasanya tidak baik, malu karena merasa tidak layak. Dan dalam kisah Adam dan Hawa, ketika dia jatuh ke dalam doa, timbullah rasa malu dan takut kepada Tuhan. Rasa takut, rasa malu kepada Tuhan itu ternyata terjadi karena kita ada dosa yang menghalangi. Ada dosa yang menyebabkan kita takut, malu berhadapan dengan Tuhan. Dan Adam dan Hawa sampai dicari oleh Tuhan. Ketika ditemui, kenapa kamu bersembunyi? Karena saya telanjang. Dia tahu telanjang karena dia sudah melanggar perintah Tuhan. Dia menjadi malu dan takut kepada Tuhan. Kita lihat bisa di Kejadian 3 ayat 9 dan 10. Jadi malu menghampiri Tuhan karena terhalang adanya dosa, adanya rasa kurang percaya diri, takut dilecehkan, takut doanya tidak dijawab karena tutur bahasa yang tidak baik menurut penilaiannya dan sebagainya. Ada juga malu karena merasa, bebanku terlalu berat, banyak sekali masalah yang aku hadapi, aku segan. Apalagi kalau sampai orang lain tahu, aku gak mau, biarlah aku
aku derita sendiri beban ini. Tidak mau ngerepotin Tuhan. Kita tahu bahwa siapa sih kita ini? Dapatkah kita menanggung beban sendiri? Dapatkah kita mendapatkan solusi ketika kita tidak berdoa? Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Kasih. Jangan meragukan kuasanya, karena Dia yang menciptakan manusia, Dia yang sanggup menyelesaikan masalah-masalah kita. Kita perlu bertobat. Kita datang kepadanya tanpa rasa malu. Kita tahu Tuhan Yesus itu Maha Kuasa, Dia Maha Kasih, Dia Maha Pengampun. Datanglah kepadanya, tidak perlu malu. Tidak perlu malu. Kayak sahabat tadi, dia tidak punya malu sehingga dia mendapatkan apa yang dia perlukan. Kita tidak perlu malu kepada Tuhan supaya kita juga mendapatkan apa yang kita perlukan, yang kita sampaikan di dalam doa. Roma 12 ayat 12 menyatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dinasihatkan, gak usah malu di situ. Lawannya adalah kita harus bertekun dalam doa. Bertekun tuh berarti terus dilakukan, berdoa dan berdoa. Orang yang tekun berdoa tidak akan merasa malu. Orang yang tekun berdoa tidak merasa lelah. Orang tekun berdoa tidak merasa capek. Orang yang tekun berdoa tidak merasa bosan, karena ingin terus berdoa. Ada kerinduan untuk terus berdoa, ingin menghampiri tata Allah, mencurahkan isi hatinya. Tidak hanya meminta, tetapi menaikkan syukur, bercerita, berkeluh kesah kepada Tuhan. Bercerita kepada orang lain ada risiko, tapi kalau bercerita kepada Tuhan ada kelegaan, ada jawaban, ada pertolongan yang Tuhan siapkan. Dalam Tesalonika 5 ayat 17, ayat yang sangat singkat untuk dihafal, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Atau dalam bahasa Jawa, ojo kendat anggenmu ndedonga. Bahasa Inggrisnya constantly pray. Bahasa Indonesia sehari-hari hendaklah selalu berdoa, semangatlah berdoa. Bahasa Bataknya bilang tok tong martangyang. Bahasa Sundanya semangat didoakan. Entong ulah era-era, jangan malu-malu. Berdoa tidak perlu segan, tidak perlu malu. Tuhan senang kalau kita suka berdoa. Tuhan senang kalau kita tekun berdoa dan penuh semangat. Berdoa, cara orang Kristen sangat mudah, yaitu datang kepadanya dalam diam, lipat tangan, tutup mata, menyampaikan isi hati. Dalam Lukas 11 ayat 1-13 diceritakan bagaimana sikap yang benar dalam berdoa. Sekali lagi Tuhan Yesus mengingatkan kita. Nats kita Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekali lagi Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan mendapat,
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.